menjelaskan materi 1 dari aplikasi komputer yang menjelaskan tentang komputer history atau perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Perkembangan komputer dari generasi pertama yaitu menggunakan tabung vakum dari tahun 1946 hingga tahun 1959. Komputer generasi pertama ini menggunakan vakum dari tahun 1946 merupakan tahun yang diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakainya. Itu dari komputer generasi pertama yang menggunakan vakum. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Dan nama komputernya merupakan komputer ini Electronic Numerical Integrator and Computer atau disebut dipersingkat ENIAC merupakan salah satu komputer generasi pertama, komputer generasi yang diciptakan oleh Presper Eckert dan Johann Mauchly di Universitas of Pennsylvania. Mereka berdua ini membangun ENIAC atau komputer Electronic Numerical Integrator and Computer. Mereka berdua ini membangun komputer itu dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 18.000 kaki yang mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Itu sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulainya baru tahun 1946 hingga 1959. Itu sejarah dari generasi pertama. Dan generasi yang kedua itu menggunakan transistor dari tahun 1959 hingga 1965. Komponen dasar untuk merancang komputer ini adalah teknologi transistor. Itu komponennya. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum yang generasi pertama. Transistor ini mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum yang generasi pertama. Nah, serta daya listriknya yang diperlukan atau yang dibutuhkan juga lebih kecil, untuk pengoperasiannya juga lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin pertama kali itu menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sprague-Brain dan Thread serta menjadikan komputer dengan nama Lark. Ya. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom pada tahun 1965. Hampir berbagai bisnis besar yang menggunakan komputer generasi yang kedua. Hampir semua bisnis itu menggunakan komputer yang generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnisnya. Itu dari sejarah dari komputer generasi yang kedua dari tahun 1959 hingga 1965. Dan yang ketiga itu Integrated Circuit. Itu komputer generasi yang ketiga, Integrated Circuit, dari tahun 1965 hingga tahun 1971. Generasi komputer yang ketiga ini dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau disebut dengan ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya kecil. Yang generasi yang kedua itu tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC ya, bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi yang ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilkan sistem operasi.
Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Nah, jadi komputer yang ketiga ini lebih banyak yang menggunakan dan lebih banyak juga yang menggunakan bisnisnya karena ini lebih terjangkau untuk masyarakat umum dipakainya atau lebih murah harganya ya. Dalam penggunaannya, transistor ini membuat kinerja komputer sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ini dari generasi ketiga, dari tahun 1956. Itu dimulainya dan hingga tahun 1971. Itu dia. Dan yang ada generasi yang keempat. Generasi keempat itu mikroprosesor dari tahun 1971 sampai sekarang. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dan dipasarkan pada sektor perorangan. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Itu sampai generasi sekarang dari komputer mikroprosesor ya. Dan komputer generasi yang kelima itu artificial intelligence yang sekarang ini sampai masa depan nanti. Jadi nggak terhingga ya. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan, artificial intelligence ya. Itu ya, untuk kecerdasan kita. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini tujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan